Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu berjamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Ikram yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang di sini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah agar kehidupan kita bahagia, selamat dunia, bahagia, selamat pula nanti di akhirat. Dan tidak kalah pentingnya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di dalam suasana Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang belum dipanggil, mudah-mudahan dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, Allah menciptakan langit dan bumi ini bersamaan dengan penetapan waktu. Setahun itu ada 12 bulan. Dan Allah memilih 4 bulan yang dimuliakan. Hal itu diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. 4 bulan yang diutamakan, 4 bulan yang dimuliakan itu Allah menggunakan istilah Arba'atul Hurum. 4 bulan yang disucikan. Bapak sekalian, Rasulullah menerangkan Arba'atul Hurum itu apa? Arba'atul Hurum itu dapat kita tarik kesimpulan yang ada dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 2958. Rasulullah menerangkan bahwa Arba'atul Hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan tidak termasuk. Mungkin pendapat ini agak kontroversial, tetapi tidak apa-apa, ini ada dalil. Bahwa Allah menciptakan dunia ini bersamaan dengan penetapan waktu, setahun ditetapkan oleh Allah 12 bulan. Dan 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah. Rasulullah menerangkan sekali lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Timbul pertanyaan, di mana sekarang keutamaan Ramadan itu dalam syariat Islam? Tapi sekalian, ternyata Ramadan itu bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Ramadan itu bulan penuh barokah. Hal ini dapat kita tarik dari keterangan Anas bin Malik. Yang keterangan Anas ini diabadikan dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 2228. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab faqal
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Di dalam Sunan At-Tirmidzi redaksinya sama, tetapi dengan akhir redaksi berbeda. Wa balighna Ramadan. Bapak sekalian, hadis ini oleh sebagian pakar ahli hadis termasuk Bukhari Muslim menyebutkan hadis ini dhaif. Sebab sanadnya itu ada orang namanya Ziyad bin Abdillah. Hafalannya tidak kuat. Dalam ulumul hadis kalau ada orang membawa kabar dari Nabi sementara hafalannya tidak kuat, sering-sering lupa, hadis itu disebut dengan dhaif. Dalam rijalul hadis, Ziyad bin Abdillah ini hafalannya lemah. Tapi hafalan lemah itu beda dengan pembohong. Satu, yang kedua, hadis ini berisikan doa yang masih bisa diamalkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khodamnya, pembantunya Rasul. 10 tahun hidup bersama Rasul. Menerangkan di situ. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab faqal. Rasul itu kalau sudah memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Rajab gitu? Di bulan Rajab itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan hambanya untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ujung-ujung Isra Mi'raj perintah sholat. Bapak sekalian, di dunia ini tidak ada istilah kebetulan. Jika Isra Mi'raj itu kemudian ditetapkan oleh Allah di bulan Rajab, itu bukan kebetulan. Sebab Rajab itu salah satu dari Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Rasul pun paham Rajab itu bulan yang penuh barokah, sehingga beliau berucap Allahumma barik lana fi Rajab. Seluruh yang terikat dengan perintah-perintah sholat, penegakan sholat, di situ banyak keberkahan. Bapak sekalian, wa Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban itu? Bapak sekalian, saya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini semuanya bisa umroh, bisa haji. Besok kalau jenengan di kota Madinah, sholatnya madhep ngidul, sholatnya menghadap ke selatan. Sebab kalau di sini Madinah, maka arah Mekah itu ada di selatan. Dados mangke menjenengan sholat di Madinah, sholatnya madhep ngidul. Dulu Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib. Dulu Madinah itu namanya Yasrib. 17 bulan di kota Madinah, Rasulullah sholatnya ngadep ngalor ke utara. Disebabkan kiblatnya Masjidil Aqsa di Palestina. Jika di sini Madinah, maka Palestina itu ada di utara, sehingga sholat ngadep ngalor, madhep ke utara. Bapak sekalian, bersaat Rasulullah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, dibuli, dihina, diejek oleh orang-orang Yahudi. Itu, lihat itu, Muhammad itu, lihat itu.
Dia punya agama baru, tapi dia kalau menyembah Tuhannya menghadap ke tempat suci kami. Sebab Masjidil Aqsa itu diklaim oleh orang-orang Yahudi peninggalan nenek kakek mereka, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pak, Nabi dan Rasul bangsa Yahudi 2 orang, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu keturunan Yahudi itu. Tidak hanya Yahudi, orang Nasrani pun mengejek, membuli Nabi Muhammad. Oh, itu lihat itu, Muhammad itu punya ajaran baru. Tapi kalau sholat dia menghadap ke tempat suci kami. Sebab Masjidil Aqsa, kompleks Masjidil Aqsa diklaim oleh orang-orang Nasrani. Disitulah Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus. Membesarkan Isa dibimbing dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Bapak-Ibu sekalian, pada suatu saat Rasulullah SAW menghadap ke utara. Di suatu masjid munfarid sendirian. Para ahli tafsir hadis menyebutkan Rasul sholat duha pada pagi hari. Sebagian lain mengatakan, oh enggak, itu sholat tahiyatul masjid. Bapak-Ibu sekalian, karena di masjid banyak orang lihat. Cuman Rasulullah sholatnya munfarid, sendirian. Begitu rukuk datanglah waktu iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sementara Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa, Jibril datang pada saat Rasulullah iktidal. Ya Muhammad, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahai Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sementara Masjidil Haram itu ada di selatan. Kontan saat itu pula Rasulullah berpaling 180 derajat menghadap ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Masjid itu sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain. Dados menawi mangke jenengan ten Madinah niku wonten masjid namanya Masjid Qiblatain. Disitulah Rasulullah sholat, satu sholat menghadap kedua arah kiblat. Kiblat Masjidil Aqsa dan kiblat Masjidil Haram. Peristiwa itu terjadi pada bulan Sya'ban. Semua yang terikat dengan sholat menghasilkan keberkahan, barokah. Makanya Bapak-Ibu sekalian, ramaikan masjid. Masjid itu adalah tempatnya barokah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan dalil adanya COVID-19 rame-rame meninggalkan masjid. Al-masjidu itu artinya tempat sujud. Meninggalkan masjid artinya meninggalkan tempat sujud. Berhati-hatilah dengan urusan sujud. Iblis jadi makhluk terkutuk gara-gara urusan sujud. Oke, kita pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer, pakai termogan. Upaya kita. Tapi jangan coba-coba untuk meninggalkan masjid. Sebab sumber kekuatan umat Islam ada 4. Di antaranya kekuatan umat Islam itu ada di dalam masjid. Masjid kosong jamaah setidaknya 25% kekuatan umat Islam habis. Nah, Bapak sekalian, wa barik lana fi Ramadan, dan berkahilah kami ya Allah di bulan suci Ramadan. Di dalam Sunan At-Tirmidzi disebut wa balighna Ramadan,
dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan dirindukan oleh Rasul. Sehingga Rasul, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Rindunya Rasul pada Ramadan disebabkan Ramadan penuh dengan keberkahan. Sekarang kita analisis apa yang terjadi pada saat Ramadan. Nomor 1, Ramadan itu bulan yang unik. Ramadan itu umurnya 29 atau 30 hari. Yang seluruh harinya kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Dan itu tidak terjadi pada bulan-bulan lain. Allah menetapkan perintahnya dengan kata-kata kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu ada ditetapkan dengan konotasi hukum wajib melaksanakan. Sehingga kutiba diartikan diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kalian berpuasa. Nomor 1. Bahkan pada bulan-bulan lain itu ada hari yang diharamkan kita berpuasa. 1 Syawal haram kita berpuasa. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah haram kita berpuasa. Tapi kalau Ramadan seluruh hari wajib kita puasa. Nomor 2. Bapak sekalian, keagungan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat khusus yang diikat dengan nama Ramadan. Namanya Qiyamul Ramadan. Pak nyuwun sewu pun gagal paham ya, pun salah paham. Zaman Nabi mboten wonten Pak istilah traweh ora ono. Traweh ngono bahasa fikih. Jenengan buka kitab hadis apapun ndak ada Pak kata-kata traweh ora ono. Sing ono Qiyamul Ramadan. Perintah salat dicontohkan oleh Nabi yang nama sholat itu diikat dengan nama Ramadan. Qiyamul Ramadan. Ora ono Qiyamul Syawal ora ono. Qiyamul Dzulhijjah ora ono. Sing ono Qiyamul Ramadan. Kekhususan. Yang ketiga. Bapak sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan itu untuk diturunkannya kitab sucinya yang berisi kalamullah, firman-firmannya yang agung. Dan sekali lagi itu bukan kebetulan. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan tidak bisa dialihkan pada bulan lain. Sangat jelas dalam ayat itu menggunakan kata Ramadan. Jadi Allah menurunkan kitab sucinya di bulan suci Ramadan. Dan itu bukan kebetulan. Nanti kita bahas sedikit masalah ini. Yang keempat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan untuk diturunkan 1 malam yang lebih mulia, lebih agung dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin diletakkan dalam Ramadan. Dan sekali lagi itu pun bukan kebetulan. Hadirin, yang kelima ada syariat khusus dalam Ramadan, yaitu syariat iktikaf. Bapak sekalian, oleh karena itu dapat kita tarik satu kesimpulan. Kemuliaan Ramadan itu, keberkahan Ramadan itu disebabkan muatannya, isinya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arba'atul hurum, Ramadan tidak termasuk dalamnya. Tetapi Ramadan itu dipilih oleh Allah yang memuat sekian banyak keutamaan-keutamaan
yang menjadikan Ramadan itu bulan yang terangkat kemuliaannya melebihi bulan-bulan yang lain. Gampangane ngeten, nyuwun sewu, gampangane ngeten. Wonten mobil, ana Pajero, ana Fortuner, ana Lamborghini, terus ana Tosa, ana Tosa. Orang banyak tergiur dengan Lamborghini, tergiur Fortuner. Dia tidak tahu bahwa di dalam Tosa itu ada 3 ton emas murni. Muatannya yang buat mahal. Ya. Ramadan itu walaupun bukan termasuk Arba'atul Hurum, tetapi muatan Ramadan itu mendatangkan keberkahan semuanya. Puasanya, Al-Quran yang dibaca, iktikafnya, Lailatul Qadarnya, membuat Ramadan itu dirindukan kedatangannya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak sekalian, karena terbantur waktu, satu poin saja yang akan kami sampaikan, masalah hubungan kita dengan Al-Quran. Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran bagaimana? Di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-121. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, orang-orang yang beriman itu telah diberi kitab, maka dia akan hakko tilawati. Dia akan membaca dengan sebenar-benar bacaan. Al-Baqarah 121. Bapak sekalian, sangat disayangkan sekarang ini umat Islam membaca Al-Quran berburu pahala. Membaca Al-Quran berburu pahala itu benar. Sekian puluh hadis menyebutkan itu. Bahwa membaca Al-Quran berpahala, ya. Tetapi kalau itu yang kemudian dilakukan, maka Al-Quran belum diletakkan pada fungsi utama diturunkan. Al-Quran itu diturunkan hudal linas, sebagai petunjuk hidup, hidayah bagi manusia. Oleh karena itu mari kita bikin pemikiran yang berbeda. Kita perbaharui mindset kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jika yang kemarin-kemarin kita membaca Al-Quran berburu pahala, sekarang kita rubah membaca Al-Quran berburu hidayah. Jika demikian halnya, maka membaca Al-Quran itu artinya kita memasuki dunia keilmuan. Nah, mudah-mudahan di dalam Ramadan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat-umat yang terbaik. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan, khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Seutama-utama kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kalau kita di rumah, termasuk hamba-hamba Allah yang ahlul Quran, ahlul membaca Al-Quran, ahli pula di dalam mengajarkan Al-Quran, ahli pula dalam mengamalkan isi-isi Al-Quran. Mudah-mudahan hal itu terwujud adanya. Rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.